Halo semuanya, berjumpa lagi di Yusafat Channel dalam pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang peran teknologi di bidang ekonomi. Materi ini adalah materi IPS tema 3 kelas 6. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi peran teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita lanjut dengan peran teknologi di bidang ekonomi, kemudian dampak positif dan dampak negatifnya, kemudian nanti kita akan berlatih soal pilihan ganda dan urean berjumlah 10 soal, kemudian penutup. Kita langsung saja membahas peran teknologi di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini, kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi maju. Penggunaan teknologi ini memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Apa saja peran teknologi dalam produksi? Sebelum ada teknologi, petani memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Sesudah ada teknologi, petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Sebelum ada teknologi, setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu atau lesung secara tradisional. Sesudah ada teknologi, menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Sebelum ada teknologi, pengolahan bahan pangan menggunakan cara manual. Setelah ada teknologi, pengolahan bahan pangan menggunakan alat atau mesin sehingga mampu memproduksi dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Sekarang kita akan membahas peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Tentu masih ingat ya, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi itu ada di materi kelas 5. Produksi berarti menghasilkan barang, kemudian distribusi berarti menyalurkan hasil produksi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Hasil kegiatan produksi dari pertanian seperti sayur, padi, dan buah-buahan bisa sampai ke kota berkat dari adanya transportasi berupa mobil dan truk. Hal ini menyebabkan kebutuhan manusia menjadi terpenuhi, baik masyarakat yang ada di desa maupun masyarakat yang ada di perkotaan. Selain kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luar negeri. Hasil produksi dalam jumlah besar didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan ekspor dan impor barang antar negara. Dampak penemuan baru atau dampak kemajuan teknologi. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi
sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Kita ke dampak positif dan negatif penemuan atau kemajuan teknologi. Sebagai contoh yang pertama adalah penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positif dari penggunaan traktor adalah meringankan pekerjaan petani dan kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun memiliki dampak negatif yaitu pencemaran suara akibat kebisingan dari mesin traktor. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan teknologi traktor adalah harga traktor yang mahal. Yang kedua, munculnya industri atau pabrik. Memiliki dampak positif yaitu mengurangi pengangguran. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat karena melalui industri atau pabrik mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar dan dengan waktu yang cepat karena dibantu dengan mesin atau alat-alat modern yang mempercepat pekerjaan. Namun, adanya pabrik atau kegiatan industri juga memiliki dampak negatif seperti pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri. Juga bisa menyebabkan perilaku konsumtif. Contoh yang ketiga adalah kemajuan di bidang transportasi. Kemajuan di bidang transportasi memiliki dampak positif yaitu terjalin kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya, menciptakan kegiatan ekspor dan impor dan melalui transportasi ini akan memperlancar kegiatan ekspor dan impor antar negara. Namun, kemajuan di bidang transportasi juga memiliki dampak negatif seperti lunturnya jati diri bangsa. Yang kedua, masyarakat lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Penemuan-penemuan baru memang banyak membantu pekerjaan dan aktivitas manusia. Namun, penemuan baru jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, maka bisa mengakibatkan dampak kurang baik bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, anak-anak, selanjutnya silahkan kalian siapkan buku kalian, buku tulis kalian untuk mengerjakan soal evaluasi dari Bapak. Soal pilihan ganda ada 5 dan soal urean ada 5. Kita langsung saja ya. Soal yang pertama. Pada saat ini, teknologi sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Produksi adalah A. Kegiatan menghasilkan barang tertentu, kegiatan menyalurkan barang, C. Kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang, D. Kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Silakan cermati kembali dan tulis jawaban kalian di buku tugas kalian. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Manfaat perkembangan teknologi di bidang ekonomi adalah A. Memperlambat produksi suatu barang, B. Mengurangi lapangan pekerjaan, C. Mempercepat produksi suatu barang dalam jumlah besar, D. Menurunkan produktivitas suatu barang. Silakan cermati kembali, tulis jawaban kalian di buku tugas kalian. Soal nomor 3.
Alat yang digunakan oleh petani sebagai pengganti binatang kerbau untuk membajak sawah adalah A. Mobil, B. Traktor, C. Genset, D. Sepeda. Soal yang keempat. Manfaat teknologi di bidang distribusi barang adalah A. Kebutuhan masyarakat tidak semua terpenuhi. B. Hasil produksi hanya dinikmati oleh warga sekitar pabrik. C. Masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. D. Kegiatan konsumsi menurun. Soal yang kelima. Kemajuan teknologi mampu memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Pernyataan tersebut dampak dari kemajuan: A. Sarana transportasi, B. Sarana industri, C. Sarana komunikasi, D. Sarana pertanian. Silahkan dijawab. Untuk soal selanjutnya adalah soal uraian. Silahkan jawab lengkap di buku kalian masing-masing. Yang pertama, bagaimana kegiatan produksi masyarakat sebelum adanya kemajuan teknologi? Soal uraian evaluasi yang kedua, perubahan apa yang terjadi setelah petani menggunakan teknologi dalam bertani? Jelaskan dengan contoh. Jika kalian tertinggal, bisa kalian screenshot ya, nanti dilihat lagi, kemudian kalian kerjakan di buku tugas kalian menggunakan kalimat jawab yang lengkap. Soal yang ketiga, Pak Budi memiliki usaha kerajinan mebel rotan. Ia menjual kerajinan tersebut ke luar negeri agar memperoleh keuntungan yang besar. Menurutmu, sarana transportasi apakah yang dapat digunakan oleh Pak Budi untuk menyalurkan hasil produksinya? Mengapa demikian? Soal yang keempat. Apa saja dampak yang kamu rasakan dalam kegiatan ekonomi dengan adanya kemajuan di bidang sarana transportasi? Soal yang terakhir, yang kelima. Tuliskan masing-masing 2 dampak positif dan negatif dari penemuan atau kemajuan teknologi. Jadi, kalian menulis 2 dampak positifnya dan 2 dampak negatifnya. Selamat mengerjakan anak-anak dengan penuh semangat dan tentunya dengan jawaban yang tepat dan benar. Demikian anak-anak penjelasan materi dan soal evaluasi yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk proses belajar kalian semuanya. Tetap semangat, salam belajar.